Oke, teman-teman, kembali lagi ketemu saya dengan Mbah Bam dan juga Pak Bayu Dinerat. Kita sapa dulu Pak Bayu, selamat siang ini. Selamat siang Pak Bambang. Lagi nyantai Pak ini, Lagi nyantai ini teman-teman lagi praktek ini Pak. lagi praktek. Baik teman-teman, kita sedang ada di tempat pelatihan Pak Bayu Dinerat yang berada di Andong Keselamatan Ngablak, Magelang, Jawa Tengah. Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Bayu, mungkin akan menjadikan pencerahan juga buat teman-teman semua yang ada di rumah maupun dimanapun Anda berada yang menyaksikan video ini. Pak Bayu, ini masih terjadi perdebatan di sosial media. Ada banyak orang yang mendukung dan juga banyak orang yang membantah konsep-konsep Pak Bayu. Tentunya yang paling paling fenomenal, jadi sampai sekarang masih lumayan trending, banyak dibahas orang-orang itu tentang 10 ekor ayam jadi miliarder gitu. Gini Pak Bayu, tentang bagaimana konsep-konsep Pak Bayu ini ternyata masih banyak juga dibahas oleh teman-teman tentang yang paling jadi perdebatan itu tentang 10 ekor ayam jadi miliarder. Dalam 3 tahun. Ya, dalam 3 tahun jadi miliarder. Sampai sekarang ini masih jadi ini Pak, pembahasan ya. Ada yang membuli, ada yang mendukung, ya, ada yang bilang jadi miliarder kalau dijual tanahnya. Ya mungkin apa ini Pak, menurut Pak Bayu bagaimana maksud dan tujuan Pak Bayu membuat konsep itu sebenarnya apa Pak di balik itu? Ini Pak, kalau orang jadi miliarder itu bicara kapasitas. Kalau memang SDM-nya tidak mau berubah, tidak mau menjadi pemimpin, tidak akan pernah jadi miliarder. Karena apa? Kalau konsepnya hanya biasa, maka ya jadi biasa. Tetapi kalau kita mau merubah konsep, maka 10 ekor ayam itu 3 tahun itu akan jadi miliarder, itu pasti. Asalkan kapasitasnya dia mampu. Kapasitas yang mampu apa? Dia harus punya leadership. Yang kedua, dia punya satu konsep bisnis yang benar. Karena apa? Yang paling susah ending itu hanya 2. Nomor 1 adalah marketing, nomor 2 adalah manajemen atau sistem. Nah, marketing. Kenapa kita mulai dari yang kecil? Saya berharap satu, marketing itu tidak segampang yang diceritakan orang. Kalau cuma ayam 10, punya anak tiap bulan 40, jualnya satu warung selesai Pak. Untuk 1 bulan. Tetapi kalau dia sudah sampai di level 1000 induk, berarti harus punya sekitar 4000 tiap bulan, atau sehari kurang lebih 150-an. Berarti dia harus sudah punya sistem dan manajemen. Kemudian yang kedua, pakannya. Kalau dia sudah sampai induk 1000, berarti dia harus sudah bisa mengatur manajemen tanam, manajemen produksi, dan manajemen pengolahan pakan. Kalau tanpa itu tidak bisa. Karena itu, konsep 10 ekor ayam itu sebenarnya konsep paling simpel yang semua orang bisa melakukan. Seleksinya hanya satu. Apakah saya seorang leader atau bukan? Ketahuan di sana. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan semua orang bisa melakukannya. Contoh nih, kita tahu hampir semua konglomerat Indonesia itu dari desa-desa yang terpencil Pak. Dari pelosok-pelosok desa. Tetapi mereka punya berbeda cara berpikir. Berbeda cara mengolah dirinya. Dan semua pasti bekerja keras. Konsep ini akan jalan jikalau kita adalah bekerja keras dan memang kita adalah pemimpin. Tapi lebih dari itu Pak. Jadi miliarder itu sudahlah, anggap aja yang berhasil itu sekitar 2-10%. Sampai ke level itu. Tetapi jikalau konsep ini dijalankan, sebenarnya saya punya visi lain Pak. Yang mungkin orang tidak pernah membahas itu. Apa itu? Namanya bela negara. Bela negara. Dengan 10 ekor ayam itu? Dengan 10 ekor ayam. Setiap keluarga itu sedang menunjukkan konsep bela negara. Bela negaranya di mana? Yang pertama, seandainya manajemen kita belum bisa sampai memproduksi anak menjadi miliarder,
berarti sudah deh ayam telur dimakan aja. Makan telur itu setiap hari. Minimal satu keluarga selesai kebutuhan telurnya. Yang kedua bisa dapat telur yang bergizi. Yang saya maksud bela negara itu di sini. Orang yang tidak pernah bahas itu ini, Pak. Yang pertama, ayam 10 itu kan cuma makan limbah rumah tangga kita. Paham ya? Ayam 10 untuk makan limbah rumah tangga kita. Seandainya seluruh warga ini sadar, rakyat Indonesia ini sadar, dan melakukan program ini bersama-sama, maka kita akan menghemat, Pak, triliunan uang negara. Untuk apa? Ngatasi sampah. Yang jadi polemik terbesar suatu daerah, suatu negara adalah limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga. Coba bayangkan nih, Pak. Coba bayangkan. Semua orang, semua keluarga punya ayam deh. 10 plus 1 dulu. Supaya bisa telur, syukur-syukur bisa ditetaskan. Terus yang kedua, semua limbahnya diolah jadi pakan. Maka tidak ada limbah yang dibuang ke tempat TPA. Iya, betul. Tempat pembuangan akhir sampah. Dan rumah tangganya swasembada, minimal kasus stunting selesai. Selesai, karena itu triliunan, Pak, kasus stunting itu. Iya, betul, Pak. Yang kedua, lingkungan hidup sendiri dari Dinas Lingkungan Hidup selesai perkara sampahnya. Karena tidak punya sampah organik. Betul. Yang ada sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Nah, seandainya program ini dilakukan oleh rakyat, maka yang terjadi bangsa kita bebas sampah. Yang kedua, setiap keluarga punya pendapatan, bukan pendapatan lah, makan gratis dari telurnya. Inilah ngubah konsep untuk saya katakan bela negara tadi. Jadi tanpa APBN. Terus yang kedua, kesadaran dari rakyat. Ini kan oleh rakyat, untuk rakyat sendiri. Oleh keluarga dan bagi keluarganya sendiri. Perkara nanti dia sudah cocok di situ dan dia bisa mengolah, silakan lanjutkan level untuk jadi miliarder. Itu gitu konsep saya sebenarnya. Ya, tapi ada beberapa orang yang menilai konsep 10 ekor ayam jadi miliarder itu kan hanya dari sisi bisnis saja, Pak, gitu. Ya bagaimana kalau misalnya setiap rumah tangga kemudian mempunyai 10 ekor ayam, memenuhi kebutuhan telurnya sendiri. Bagaimana dengan orang-orang yang mempunyai bisnis untuk menjual telur atau menjual ayam itu sendiri, kan gitu. Nah, inilah cara pandang yang berbeda. Setiap rumah tangga punya sampah. Ya, betul. Dan pasti dibuang. Dibuang. Tidak ada orang yang nyimpan sampah. Dan masalah sampah itu yang paling jadi masalah sampah organik malahan ya. Betul. Karena tidak bisa diolah. Nah, masalah sampah itu kan masalah krusial. Karena itu sampah stop di tiap-tiap rumah tangga. Dan sampah diolah jadi makanan. Sebenarnya itu kan bukan sampah juga. Limbah rumah tangga itu bukan sampah yang jelek. Dari makanan yang jatuh dari aja. Makanan. Yang akan atau kalah dalam sektor ini adalah satu. Orang-orang yang punya raksasa-raksasa di sektor telur. Inilah desentralisasi. Kemudian yang kedua, ya memang tidak mungkin 100%. Orang yang tinggal di apartemen kan tidak mungkin punya ayam. Mungkin punya ayam ya, Pak. Betul. Minimal satu. Mereka bisa dapatkan telur yang sehat. Kemudian yang kedua, siapa yang bisa jadi miliarder? Orang yang tinggal di desa. Malahan ya. Orang yang tinggal di desa, yang lahan di desa itu masih luas, mereka lah yang punya potensi bisa jadi miliarder. Artinya apa dengan konsep ini? Gerakan kembali ke desa. Membangun desa. Bangun desa. Bangun desa. Dan membangun peluang di desa itu jauh lebih besar daripada di kota. Karena bagaimanapun, Pak. Sekarang kan terkota nih, kota dan desa. Selama ini orang desa cari kerja ke kota. Sehingga terjadi penumpukan di kota. Sekarang kita harus pecah ini. Supaya orang bisa membangun desa. Terus yang kedua, sektor pertanian, Pak, tidak akan pernah berhasil kalau tidak terjadi sirkulasi atau integrasi dari 10 ekor ayam menjadi miliarder. Itu harus terintegrasi ya, Pak? Harus terintegrasi. Kalau tidak terintegrasi, nonsen. Karena pakannya semua harus beli semua. Ya? Kalau pakan beli ya tidak untung pasti. Nah, hanya sedikit. Tapi kalau saya secara pribadi, seandainya 2% saja penduduk Indonesia ini
berhasil melakukan program ini, ya mungkin 1%-nya adalah miliarder. Karena mereka yang bisa menangkap peluang. Yang belum bisa menangkap peluang, ya karena SDM-nya harus ditingkatkan kualitasnya. Karena itu, tapi yang awal saya sampaikan, tanggung jawab limbahnya masing-masing. Limbah rumah tangga itu masing-masing ya. Betul, seandainya setiap rumah tangga, keluarga sudah bisa ngolah limbah, dijadikan pakan, kotoran ayamnya sendiri disimpan, dijadikan pupuk. Jadi 2 yang selesai. Yang pertama sayur, dengan konsep kita kihol, 3x3, itu sudah mencukupi kebutuhan sayur keluarga. Ada jeleknya, ada Pak. Pedagang-pedagang sayur keliling bisa habis itu. Kalau setiap rumah tangga buat sayur organik, punya sayur sendiri, punya telur sendiri. Tapi kan tetap aja Pak, sebenarnya setiap daerah itu punya peluang, karena kan ada masyarakat yang tinggal di kota. Pasti ada. Mungkin 100% orang juga mau. Iya Pak, betul Pak. Lawan terbesar kan males. Jadi Pak, seandainya untuk mengatasi efisiensi ya, Pak Presiden tekankan efisiensi ya sekarang ya. Efisiensi terbesar yang bisa dilakukan oleh rakyat untuk bela negara. Kalau kita cinta Indonesia loh. Yang pertama, hentikan produksi sampah. Dan diwujudkan dalam bentuk telur tadi. Yang kedua, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan yang ngurus sampah, mereka akan menghemat triliunan uang Pak, se-Indonesia. Terus yang kedua, rakyat sendiri untuk mengatasi kasus stunting, kasus kurang gizi, itu selesai di tingkat keluarga. Program ini kalau program pemerintah yang jalankan, pasti dianggap cuma bancaan Pak. Ya, karena butuh biaya. Nah, kalau itu dikasih bantuan semua, ya hilang lagi. Tetapi kalau rakyat itu sadar, ini kan untuk kebutuhan rakyat sendiri, ya buat sendiri. Terus yang ketiga, ini poin paling penting, ada jiwa entrepreneur yang sedang diajarkan di dalam keluarga tentang mengolah barang-barang yang tidak berharga. Karena itu saya menghimbau seluruh rakyat Indonesia, jikalau Bapak Ibu sekalian mencintai bangsa ini, tidak perlu pikir orang lain. Tidak perlu apa yang negara berikan ke kita. Kita balik sekarang. Apa yang akan kita berikan untuk negara? Hentikan pemborosan. Pemborosan pertama adalah biaya operasional pengolahan sampah yang terus berkembang dan habis triliunan rupiah itu. Dengan menyetop mengirim sampah ke tempat sampah. Mulai dari keluarga. Yang kedua, pikirkan keluarga kita masing-masing. Sehatkan keluarga kita, makan yang sehat. Siapa yang bisa produksi makan sehat? Ya kita sendiri. Siapa yang mikirin makan kita kalau bukan kita sendiri? Kalau kita kepengen yang organik, ya tanam sendiri. Betul Pak. Toh ini pupuk gratis, limbah gratis, kotoran ayam pun gratis. Loh Pak cuma 10, lah cuma untuk satu keluarga aja masa kurang? Sudah over itu pupuknya. Nah, mulai dari yang kecil ini, mari kita bangun bangsa kita. Hemat triliunan rupiah Bapak Ibu. Dan ayo selamatkan keluarga kita. Terima kasih. Terima kasih. Baik teman-teman. Tadi sedikit obrolan kita dengan Pak Bayu. Semoga memberi tambahan pencerahan nih buat teman-teman semuanya yang masih penasaran dengan konsep 10 ekor ayam jadi miliarder. Itu bonusnya. Kita ketemu lagi dengan Pak Bayu dengan pembahasan-pembahasan yang lain, tentunya masih seputar pertanian, kemudian kemandirian, kemudian seputar kesehatan juga. Terima kasih.